Bapak Ibu, saudara-saudari, Romo, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita bersatu di dalam perayaan Ekaristi, kita menerima sabda Tuhan, bersatu dengannya, menerima berkat kekuatan dari santapan rohani, tubuh, darah Tuhan Yesus sendiri yang menguatkan perjalanan hidup kita. Dan secara khusus kita mendapatkan pesan sabda yang sungguh indah yang kita dengarkan pada minggu biasa yang ke-8 ini menjelang masa Prapaskah. Bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang bagaimana menjadi orang-orang yang senantiasa benar dan baik. Karena tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, dan tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bahwa Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk berpaut pada sumber kebaikan dan kebenaran, yakni Tuhan sendiri. Kita semua dituntun untuk itu. Sebagaimana tadi Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus juga mengingatkan kita untuk tetap teguh di dalam berpaut pada Tuhan Yesus. Semoga setiap hari doa kita bukan minta yang aneh-aneh, yang lain-lain, ya boleh enggak apa-apa, tetapi doanya yang paling penting dan utama kalau dari sabdanya tadi adalah supaya memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Semoga demikian, karena itu yang menjadi harta yang sejati panggilan kita sebagai orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Dan itu bagaimana lalu diwujudkan dalam praktek sehari-hari? Ya tentu tadi Tuhan Yesus dalam sabdanya, dalam Injil Lukas sudah dikatakan dengan jelas. Kadang-kadang kita ini suka menghakimi orang, maka Tuhan mengatakan, sebelum kamu menghakimi, lihatlah dulu apa yang menjadi kekuranganmu. Dan ini menjadi perjuangan kita terus-menerus sesuai dengan panggilan baptisan kita. Karena ketika kita dibaptis, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan seperti di dalam bacaan kedua. Apa itu pekerjaan Tuhan? Yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Dan itu yang selalu kita perjuangkan setiap hari. Menjadi imam artinya apa? Kita memiliki hubungan istimewa dengan Tuhan. Moga-moga kita juga tekun berdoa setiap hari. Karena itu akan membawa kita berpaut pada Tuhan. Setiap ada saudara kita yang dibaptis, itu kan diurapi di bagian sininya ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Romo, di bagian ubun-ubunnya kalau saya baptis anak-anak atau orang. Kenapa? Karena ini ada antena Tuhan langsung yang Tuhan berkehendak pada orang itu untuk menuntun sesuai dengan alur yang Tuhan kehendaki. Maka bagaimana supaya antena ini akan terus-menerus jernih, yakni dengan menjalin relasi yang dekat dengan Allah dalam doa, dalam sakramen-sakramen, dalam ibadah-ibadah kita. Lalu yang kedua, menjadi nabi. Menjadi nabi ini juga menjadi tugas dan karya Allah melalui Yesus yang akhirnya ketika kita dibaptis kita dilibatkan. Nabi mewartakan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Maka bagaimana prakteknya? Seperti tadi dalam bacaan Injil juga kita diajarkan supaya kita selalu berbicara dan bertindak yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, adik-adik, kalau kita ini masih kadang-kadang berbohong, mulailah mari kita jujur dari keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita. Lalu menjadi raja atau gembala. Bagaimana raja atau gembala itu adalah pelayan. Bagaimana memiliki hati yang selalu diberikan kepada orang lain. Ya kita mulai dari keluarga juga. Karena itu orang-orang terdekat kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus tadi bersabda demikian. Orang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Sementara orang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tuhan mengajarkan kita untuk membentuk kualitas diri kita itu yang benar dan baik karena berpaut padanya. Maka latihan-latihan untuk terus teguh di dalam mewartakan karya Tuhan
tugas Tuhan tadi menjadi imam, nabi, dan raja itu bisa membawa hati kita terus-menerus menjadi baik. Dan itu dimulai dari mana? Saya mengusulkan dari keluarga. Seminari pertama dari keluarga. Orang-orang yang baik itu saya percaya itu juga latihannya dari keluarga karena taat pada sabda Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa romonya kok jelek gitu ya. Mungkin karena brewok, karena gondrong. Ya itu tadi, doa-doa saya adalah, saya tidak mempingin doa yang lain atau pingin yang macam-macam. Ya memang mesti itu doanya ada, tetapi yang selalu saya doakan adalah, ya Yesus jadikanlah hatiku seperti hatimu, itu terus menerus. Maka kalau belum bisa memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus, ya minimal rambutnya dan brewoknya dulu. Itu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin.